Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Pak Dodi dalam pembelajaran Matematika Interaktif kelas 7E Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Jombang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Oke, sebelum kita membahas tentang materi himpunan, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja anak-anak, kita masuk pada kompetensi dasar. Bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Siswa dapat menyebutkan pengertian himpunan dengan benar, kemudian dapat menyajikan himpunan dengan 3 cara, dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung masuk pada materi. Pengertian himpunan. Sebelum kita jauh mempelajari tentang himpunan, anak-anak harus paham terlebih dahulu apa sih himpunan itu. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti di sini definisinya harus jelas. Kalau tidak jelas maka tidak termasuk dalam himpunan. Oke, kita kasih contoh. Contoh himpunan. Sini kumpulan yang termasuk himpunan, kumpulan hewan berkaki 4. Definisinya di sini jelas, yaitu hanya hewan yang berkaki 4 saja. Berarti yang selain berkaki 4 tidak termasuk. Kumpulan siswa perempuan, definisinya juga jelas, hanya siswa perempuan saja. Kumpulan negara-negara di Eropa, jelas. Kumpulan buah-buahan yang berawalan huruf S juga jelas. Berarti buah-buahan yang selain berawalan huruf S tidak termasuk di sini. Ini adalah contoh himpunan. Sekarang kita lihat contoh yang bukan himpunan seperti apa. Kumpulan makanan yang lezat, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu, kumpulan lukisan yang indah, kumpulan bangunan gedung yang tinggi. Oke, di sini ada kata yang saya garis bawahi. Ada kata lezat, pandai, indah, dan tinggi. 4 kata ini adalah mengandung makna yang relatif, artinya setiap orang bisa mempunyai penilaian yang berbeda-beda atau tidak sama. Maka ini belum bisa dikategorikan dalam himpunan. Karena apa? Definisinya tidak jelas. Ada misal seperti ini gedung. Ini ukurannya tingginya seberapa dikatakan tinggi. Nah, ini kan belum jelas. Makanya ini tidak termasuk dalam himpunan. Indah juga seperti itu. Yang dinamakan indah itu seperti apa? Nah, ini tiap orang kan penilaiannya bisa berbeda-beda. Maka ini belum bisa dikategorikan dalam himpunan. Bisa dipahami ya? Next, lanjut. Penulisan himpunan. Di dalam penulisan himpunan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 1. Himpunan harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian 2. Dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, menggunakan kurung kurawal. Dan yang keempat, antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Himpunan A anggotanya Andi, Rara, Budi, Riko, Cika. Himpunan B anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Kita lihat, A ditulis dengan huruf kapital, dikasih tanda sama dengan, dikasih 2 buah kurung kurawal, dan antar anggotanya dikasih tanda koma seperti ini. Dan jangan lupa setelah dikasih tanda koma dikasih spasi ya. Oke, yang B juga seperti itu, sama, ditulis dengan huruf kapital, kemudian dikasih tanda sama dengan, dikasih buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, kemudian dikasih tanda koma antar anggotanya. Oke, saya kira mudah bukan? Oke, kita lanjut. Next.
cara menyatakan himpunan. Di sini cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara deskripsi atau dengan kata-kata. Yang kedua adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga adalah dengan cara enumerasi atau mendaftar anggota-anggotanya. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh di bawah ini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. B adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9. Kita ambil contoh yang di atas dulu. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Ini kalau kita nyatakan dengan 3 cara, maka jadinya akan seperti ini. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu dengan kata-kata atau deskripsi. Maka akan menjadi seperti ini. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli yang kurang dari 7 tutup kurung kurawal. Ini kalau kita nyatakan dengan cara yang pertama. Bagaimana kalau kita nyatakan dengan cara yang kedua, dengan soal yang sama? Maka akan menjadi seperti ini. Himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 7, X elemen bilangan asli. Oke, seperti ini hasilnya. Bagaimana kalau kita nyatakan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara enumerasi? Maka hasilnya adalah seperti ini. Himpunan A sama dengan, kita tulis himpunan bilangan asli yang kurang dari 7 itu berapa saja anggotanya? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita tulis semua. Dan dikasih tanda koma antara anggotanya. Oke, jadi soal yang di atas ini bisa kita nyatakan dengan 3 cara. Dan ini adalah hasilnya. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita coba yang B. Bagaimana hasilnya kalau kita nyatakan dengan 3 cara? Dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara deskripsi, maka akan jadi seperti ini. Kalau dengan cara yang kedua bagaimana? Oke, ini hasilnya. Kalau dengan cara yang ketiga bagaimana? Oke, ini hasilnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Next. Himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada anggotanya, atau bisa juga ditulis dengan huruf O yang dicoret. Oke, contohnya himpunan C sama dengan himpunan nama hari yang diawali huruf Z. Kira-kira adakah hari yang diawali dengan huruf Z? Tidak ada ya. Oh, karena tidak ada, maka di sini jika ditulis di daftar anggotanya, maka bisa dinyatakan seperti ini. C sama dengan himpunan kosong, atau C sama dengan kita kasih tanda huruf O yang dicoret. Ini adalah lambang dari himpunan kosong. Mudah ya? Oke, kita lanjut. Next. Himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S. Ini tidak boleh diganti dengan lambang yang lain loh ya. Harus dengan huruf S. Contoh. Himpunan P anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin adalah apa saja? Kita bisa buat S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa. Kenapa? Karena 1, 3, 5, 7, 9 semuanya ada di dalam sini. Atau bisa kita buat juga seperti ini. S sama dengan himpunan bilangan ganjil. Bisa. Karena 1, 3, 5, 7, 9 adalah semuanya bilangan ganjil. Atau juga bisa kita nyatakan seperti ini. X
sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X elemen bilangan asli. Karena 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah kurang dari 10 dan semuanya ada di dalam sini, sehingga ini bisa dijadikan himpunan semesta. Sebenarnya bisa lebih dari ini, kita bisa buat yang lain lagi. Oke, cuma ini saya kasih contoh 3 supaya kalian bisa memahami. Bisa ya kira-kira? Oke, kita lanjut next. Sekarang kita masuk pada himpunan bagian. Di sini tidak saya kasih definisinya, tapi kita langsung masuk pada contoh. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7. Himpunan C anggotanya 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita lihat apakah B himpunan bagian dari A. Bagaimana pengertian himpunan bagian? Jika semua anggota B ini ada di A, maka B ini adalah himpunan bagian dari A. Sekarang kita cek 1, 2, 3, 5, 7. Oh, ternyata semuanya ada di sini, sehingga kesimpulannya B himpunan bagian dari A, atau ditulis dengan tanda seperti ini. Ini adalah dalam matematika dinamakan subset. Oke. Kemudian yang kedua, apakah C himpunan bagian dari B? Kita lihat. C anggotanya 1, 2, 3. Apakah 1, 2, 3 ini semuanya ada di B? Oh ya, ternyata ada di B, sehingga C adalah merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Dan kita tulis seperti ini. Sekarang misal kalau kita balik, apakah A himpunan bagian dari B? Kita cek dulu. Apakah semua anggota A ada di B? Oh tidak, ternyata 6 dan 8 tidak ada di B. Karena 6 dan 8 tidak ada di B, maka A bukan himpunan bagian dari himpunan B. Dan kita tulis seperti ini tandanya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut next. Anggota himpunan. Cara menyatakan anggota himpunan dalam matematika adalah seperti ini. Kita lihat contoh. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah 1 adalah anggota A? Kita lihat, oh iya, 1 ada di dalam anggota himpunan A, sehingga kita bisa tulis seperti ini. A1 elemen A. Atau bisa dibaca 1 adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Kita cek sekarang 8. Apakah 8 anggota dari A? Oh iya, 8 ada di dalam anggota A, sehingga ditulis 8 elemen A. Kita lanjut. Apakah 10 menjadi anggota A? Oh, tidak ada, karena di sini 1 sampai 8, sehingga 10 bukan elemen dari himpunan A. Dan kita tulis lambangnya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, dan akan kita sambung pada pertemuan kita berikutnya. Untuk bisa lebih mudah memahami materi yang sudah saya sampaikan, anak-anak silakan kerjakan latihan soal di bawah ini. Oke, ini saya siapkan 2 latihan soal, silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin pada kesempatan kita kali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.